33. Di sisi lain, setelah tiba di rumah sakit, air matanya tidak ada hentinya menetes. Ia berjalan cepat mencari keberadaan Tania. "Sus, pasien yang berada di kamar ini mana?" ucapnya saat tiba di depan pintu ruang rawat ibu Tania. "Maaf mbak, pasien yang dirawat di kamar ini sudah sembuh. Baru saja mereka keluar dan sekarang mungkin masih di tempat administrasi," ucap suster itu kepada Sela. "Oh, baik sus, terima kasih," ucap Sela bergegas menuju ruang administrasi. Benar sekali, ternyata Tania dan ibunya berada di sana. "Tania," panggil Sela dari jauh. "Sela," gumam Tania. Sela pun berjalan menghampiri Tania. "Tania, aku ingin bicara padamu." "Baiklah, sebentar," ucap Tania sambil mendorong kursi roda ibunya. Mereka pun berjalan meninggalkan ruang administrasi tersebut. "Kau mau bicara apa? Mengapa matamu bengkak dan sembab begitu?" ucap Tania bingung menatap Sela. Sela mengontrol dirinya agar tidak kembali menangis, karena ia tidak mau ibu Tania tahu tentang ini. Ia takut jika kondisi ibu Tania akan kembali drop. "Aku rasa kita tidak bisa membicarakannya sekarang," ucap Sela mengkode Tania. "Aku mengerti." Tania pun memanggil salah satu suster dan meminta suster tersebut untuk menjaga ibunya. "Sus, saya titip ibu saya sebentar ya," ucap Tania kepada suster tersebut. "Baik mbak," ucap suster itu mengambil alih kursi roda ibu Tania. "Bu, aku tinggal sebentar ya," ucap Tania berjalan mengajak Sela ke lorong rumah sakit. "Ada apa?" ucap Tania bingung. "Ini, kau bisa membacanya," ucap Tania memberikan amplop biru sesuai perkataan Dewi. "Apa ini?" tanya Tania menaikkan tulisnya. "Itu surat dari kakak ipar," ucap Sela dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Tania pun membuka surat tersebut dan membacanya. "Sahabatku Tania, maaf, aku tidak sempat untuk menemuimu, karena aku tidak ingin kau terus menangis karena kepergianku. Jaga dirimu baik-baik, dan jaga ibu. Aku harap ibu mau cepat sembuh. Ingatlah, selama aku pergi, kau dan Sela harus kompak di perusahaanku. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Yang jelas, aku menyayangimu. Diva Afkar." Begitulah isi surat singkat yang ditulis Diva untuk Tania. Seperti Sela, Tania juga mulai menangis. Ia tidak menyangka jika sahabatnya pergi meninggalkannya tanpa memberitahu kemana dia pergi. "Sela, katakan padaku jika ini hanya leluconmu," ucap Tania memegang bahu Sela. "Tania, ini bukan lelucon. Aku juga mendapatkan surat dari kakak ipar. Mungkin hatinya terlalu sakit karena perbuatan Azel," ucapnya menundukkan kepalanya. "Kurang ajar. Aku sudah menduga jika kakak sepupuku itu adalah laki bajingan," ucap Tania menggenggam erat surat dari Diva. "Aku juga membencinya. Dan juga wanita itu. Aku akan memberikan perhitungan kepadanya saat aku sudah menemukan bukti jika ia benar-benar wanita penipu." Kesal Tania tak kalah geramnya dengan Sela. "Kalau begitu, aku akan membantumu untuk membongkar kebusukannya," ucap Tania menahan emosinya. "Terima kasih," ucap Sela langsung memeluk Tania. "Kita akan sama-sama memberi pelajaran kepadanya. Diva adalah sahabatku. Jika seseorang menyakitinya sampai ia seperti ini, maka aku akan membuat orang itu lebih sakit 2 kali lipat dari apa yang diderita oleh sahabatku," ucap Tania sambil membalas pelukan Sela. "Baiklah, kita tunggu kabar dari David," ucap Sela dengan mata yang memerah. "Baik, hubungi aku nanti malam," ucap Tania melepaskan pelukannya. Kedua orang itu sekarang benar-benar marah kepada Luna dan Azel, karena mereka menduga Diva pergi disebabkan hatinya yang sakit melihat Azel dan Luna. Disinilah Sela dan Tania dan David semakin dalam mengeruk informasi tentang Luna. "Baik, sekarang aku permisi dulu. Aku akan kembali ke kantor," ucap Sela kepada Tania. "Baiklah, hati-hati,"
Dan aku juga belum bisa masuk kantor hari ini, karena aku harus mencari perawat untuk ibuku di rumah, ucap Tania kepada Sela. Tidak mengapa, aku mengerti keadaan ibumu, kau juga hati-hati, ucap Sela lalu melangkahkan kakinya keluar dari rumah sakit. Lihat saja, aku akan membongkar kebusukan wanita yang telah membuat hidup sahabatku menderita, batin Tania lalu kembali menemui ibunya. Sementara itu Azil seharian mengendarai mobilnya berkeliling kota. Pikirannya kosong. Seketika rasa menyesal dan khawatir jika ia tidak akan pernah bertemu anaknya dan Diva terlintas di pikirannya. Di mana kau? Ucap Azil sambil mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beberapa kali Azil mencoba menghubungi Diva, tetapi nomor Diva sama sekali tidak aktif. Jelas saja, orang Diva lagi di pesawat, dan tentu saja di negara P. Diva menggunakan kartu yang berbeda dengan Azil. Wanita tadi bilang jika Diva pergi bersama seseorang laki. Siapa laki itu? Batin Azil. Sementara itu di mansion. Kak, harus berapa lama lagi kau akan terbaring lemas seperti ini? Diva sudah pergi dari rumah ini karena kebodohan Azil. Dia membuang madu hanya demi secangkir kopi pahit. Kak, satu lagi yang ingin kukatakan. Aku curiga jika sekarang menantumu Diva sedang hamil. Jika tebakanku benar, kau akan segera punya cucu, ucap Marisa sambil menangis menatap Tuan Beller yang masih belum sadar dari komanya. Sungguh sebuah keajaiban setelah Marisa berkata demikian. Tangan Tuan Beller mulai bergerak. Ini pertama kalinya Tuan Beller memberi tanda bahwa dia akan segera sadar. Kakak, kau mendengarku? Ucap Marisa kaget. Marisa yang panik pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi Azil. Azil yang mendengar ponselnya mendering pun menepikan mobilnya dan bergegas melihat siapa yang menelpon. Diva. Ya, itu pasti Diva, ucap Azil merogoh ponsel di saku bajunya. Bibi, ucap Azil kembali meredup. Azil pun mengangkat telepon Marisa meskipun ia sedih karena itu tidak sesuai harapannya. Halo Bibi, ada apa? Ucap Azil dengan suara serak. Azil, kau di mana? Cepatlah pulang. Papamu dia menggerakkan jarinya, ucap Marisa panik. Baiklah, aku segera pulang, ucap Azil mematikan telepon secara sepihak. Azil kembali melajukan mobilnya menuju jalan pulang ke mansion Buana. Di sisi lain ia merasa bahagia, namun di sisi lain juga ia merasa sedih karena tidak menemukan Diva. Tidak butuh waktu lama Azil pun tiba di mansion. Bibi, bagaimana? Apa papa sudah bersadar? Ucap Azil mendekati ranjang papanya. Sepertinya papa mau membutuhkan dokter terlebih dahulu, Zil, ucap Anissa. Kenapa Bibi tidak menghubungi Dimas? Bisa, ucap Azil bingung. Azil tidak tahu jika Dimas sudah tidak ada di kota tersebut. Zil, bukannya Bibi tidak menelpon, tetapi nomornya tidak aktif, ucap Marisa kebingungan. Mana mungkin seorang dokter nomornya bisa tidak aktif, Bi? Ucap Azil tak kalah bingungnya. Begini saja, kau hubungi saja asistennya di rumah sakit, ucap Marisa memberi solusi. Bibi benar, tunggu sebentar, Bi, ucap Azil mengambil ponselnya dan mulai menelpon. Halo, ucap asisten Dimas di seberang telepon. Iya, halo, Lisa, apa kau bersama Dimas? Mengapa aku tidak bisa menghubunginya? Maaf Tuan Muda, Dokter Dimas sekarang sedang berada di luar negeri. Dia tidak bersamaku, ucap Lisa di seberang telepon. Luar negeri? Ucap Azil bingung. Iya Tuan Muda, Dokter Dimas berada di luar negeri. Dia menitipkan pesan padaku agar Tuan Muda mengganti dokter lain untuk merawat Tuan Beller. Apa? Mengapa harus mengganti? Ucap Azil semakin bingung. Saya tidak tahu Tuan Muda. Bisa jadi karena Dokter Dimas akan lama di luar negeri, ucap Lisa menjelaskan. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas informasinya ya, ucap Azil mematikan telepon secara sepihak. Ada saja, ucap Lisa. Azil bingung, dia masih mencerna perkataan Lisa barusan yang mengatakan jika Dimas pergi ke luar negeri. Azil bagaimana? Ucap Marisa menepuk pundak Azil. Bibi,
Dimas sedang di luar negeri, jadi dia tidak bisa datang, dan dia juga menitipkan pesan agar kita mengganti dokter untuk merawat papa. Jelas Azal kepada Marisa. Lalu tunggu apa lagi? Ayo hubungi dokter lain, desak Marisa kepada Azal. Baiklah Bibi, ucap Azal kembali menelpon seseorang. Di sisi lain, 4 jam berlalu. Kini pesawat yang ditumpangi Diva dan juga Dimas telah berhasil mendarat dengan selamat di kota P. Akhirnya aku turun juga dari burung mengerikan itu, ucap Diva berjalan sambil memegang kepalanya yang terasa pusing. Sementara Dimas menarik 2 koper di belakangnya, sambil menggelengkan kepala, karena melihat tingkah lucu Diva yang seperti ombak terombang-ambing saat turun dari pesawat. Tunggu, kita akan tinggal di mana? Ucap Diva merhentikan langkahnya. Bukankah kau turun duluan dan meninggalkan aku dengan kopermu? Layaknya kau sudah terbiasa dengan kota ini. Ucap Dimas kesal karena Diva seakan lupa dengan dirinya. Maaf, aku lupa. Ucap Diva salah tingkah. Karena suasana di bandara sedang ramai, jadi otomatis banyak orang yang berlalu lalang dengan cepat menuju tujuannya masing-masing. Diva awas, ucap Dimas menarik Diva ke dalam pelukannya. Lenguh Diva karena kepalanya yang membentur dada Dimas. Saat itu Diva hampir saja disenggol orang yang berlalu lalang membawa koper besar. Untung saja Dimas berhasil menarik Diva. Sudah kubilang jangan terlalu jauh dariku, ucap Dimas masih memeluk Diva. Aku, ucap Diva menatap wajah manis Dimas yang tengah mengomelinya. Aku apa? Tanya Dimas balik menatap Diva. Aku tidak apa-apa, jerit Diva di telinga Dimas dan melepaskan pelukan Dimas. Kupingku, dasar kurang ajar, ucap Dimas menyusul Diva yang sedang tadi berlari kecil di tengah keramaian. Sungguh Dimas dibuat bingung oleh kelakuan Diva yang begitu cahaya. Kita akan kemana? Ucap Diva melirik kiri kanannya. Ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit? Ucap Diva bingung. Iya, sahabat papaku menyuruh kita langsung menemuinya di rumah sakit untuk mengecek kondisimu terlebih dahulu. Dimas, aku takut, ucap Diva menundukkan kepalanya. Sudah, jangan khawatir. Kau cukup mengikuti apa yang aku katakan, oke? Oke, baiklah, ucap Diva menuruti. Mereka pun menaiki taksi dan menuju rumah sakit terbesar di kota P. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di rumah sakit yang terlihat begitu besar dan sangat indah. Begitu banyak tanaman hijau yang membuat siapa saja yang datang ke sana dengan mudah untuk pulih dari penyakitnya. Diva dan Dimas pun masuk ke rumah sakit dengan disambut oleh asisten Dr. Lukman. Silakan masuk, Dr. Dimas Anggara, ucap asisten Dr. Lukman tersebut. Terima kasih, ucap Dimas masuk ke ruangan Dr. Lukman. Dimas dan Diva masuk ke ruangan Dr. Lukman yang begitu luas dan banyak sekali obat-obatan. Tetapi anehnya, itu adalah obat-obatan herbal yang sepertinya diracik sendiri oleh Dr. Lukman. Selamat datang Dr. Dimas Anggara, putra tunggal sahabat baikku. Ternyata sangat tampan dan sudah mendapatkan gelar dokternya, ucap Dr. Lukman menyambut kedatangan Dimas dan juga Diva dengan begitu ramah. Terima kasih Dr. Lukman, kenalkan ini Diva. Yang waktu itu kuceritakan di telepon, ucap Dimas memperkenalkan Diva. Salam Dr. Lukman, aku Diva, ucap Diva dengan sopannya. Kau sangat cantik, nak. Aku salut di usiamu yang terbilang cukup muda. Kau terlihat begitu kuat dengan cobaan yang kau hadapi, ucap Dr. Lukman prihatin. Aku hanya menjalani apa yang sudah ditakdirkan padaku, dokter. Aku yakin tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati jika kita mau berusaha, ucap Diva menampilkan senyumnya. Baiklah, silakan duduk. Di sisi lain, bagaimana keadaan papa saya, dok? Ucap Azal kepada dokter yang menggantikan Dimas untuk merawat papanya. Pasien sudah sadar dan kondisinya baik-baik saja sekarang. Akan tetapi, ia sangat lemah. Usahakan untuk tidak membuatnya terlalu banyak pikiran, ucap dokter yang baru saja keluar dari kamar Tuan Beller.
Ya Tuhan, terima kasih, ucap Marisa lega ketika mendengar bahwa Tuan Bear telah siuman. Azal pun turut bahagia mendengar kabar berikut. Sementara itu Luna si ular betina merasa sangat kesal karena Tuan Bear telah sadar dan perubahan sikap Azal kepadanya. Seharian, dia terus mengurung diri di kamar Azal. Terima kasih dokter, ucap Azal kepada sang dokter. Sama-sama Tuan muda, tetapi apakah di sini ada seseorang yang bernama Diva? Karena sejak sadar, Tuan Bear terus manggilnya. Diva? Ucap Marisa kaget. Iya nyonya, Tuan Bear terus manggilnya. Azal, bagaimana ini? Ucap Marisa bingung. Di saat suasana sedang begitu hening, tiba-tiba saja Sheila pulang dari kantor dan masuk ke dalam mansion. Sheila, panggil Marisa melihat Sheila. Iya mah, ada apa? Kok ada dokter di sini? Ucap Sheila menghampiri mamanya. Sheila sama sekali belum mengetahui jika Tuan Bear sudah sadar dari komanya. Sheila, Omu sudah sadar dari komanya, ucap Marisa terlihat bahagia. Syukurlah kalau begitu mah, ucap Sheila datar. Sheila, aku mohon bantuanmu, ucap Azal kepada Sheila. Bantuan apa? Ucap Sheila dingin. Bantu aku cari Diva. Kau pasti tahu bukan, di mana dia berada? Apa terus memanggilnya? Ucap Azal seperti sudah kehabisan akal untuk berpikir. Baru sadar kau rupanya. Tapi sayang, semua sudah terlambat. Ucap Sheila menatap Azal penuh kebencian. Sheila, ada apa denganmu nak? Ucap Marisa merasakan keanehan Sheila. Sheila, apa yang kau katakan? Terlambat? Apa maksudmu? Aku hanya ingin kau menghubungi Diva, karena Papa terus mencarinya. Ucap Azal menatap Sheila bingung. Jika kau bisa menghubunginya, mengapa harus aku? Ucap Sheila dengan wajah datarnya. Sheila, Mama mohon sekali ini saja jangan bertengkar, ucap Marisa kepada Sheila. Tidak ada yang bertengkar di sini, Ma, ucap Sheila santai. Maaf, sepertinya ini urusan keluarga. Tuan muda, saya permisi dulu. Ini resep obat yang harus Tuan Bear makan. Ucap dokter itu berlalu pergi. Azul hanya menjawab dokter tersebut dengan anggukan. Sheila, Marisa, dan Azul pun masuk ke kamar Tuan Bear. Papa, lirik Azul pelan. Azul, di mana Diva? Ucap Tuan Bear pelan. Kakak ipar sudah pergi om, jawab Sheila mendekati ranjang Tuan Bear. Pergi kemana? Ucap Tuan Bear memegang dadanya yang terasa sakit. Azul pun menarik Sheila keluar dari kamar Tuan Bear. Sementara Marisa menggelengkan kepala melihat tingkah Sheila yang sekarang sudah seperti psikopat. Sheila, apa yang kau katakan? Ucap Azul melepaskan tangan Sheila. Yang aku katakan adalah benar. Jika kakak ipar memang sudah pergi, ucap Sheila memalingkan wajahnya dari Azul. Iya, aku tahu dia memang sudah pergi dari mansion ini. Tetapi bukan berarti kau harus mengatakan semua itu kepada Papa, ucap Azul marah. Lalu kenapa? Apa sekarang kau akan membohongi om? Ucap Sheila tak kalah emosinya. Tidak, kau bisa menelpon Diva sekarang. Bila padanya jika Papa sudah sadar. Aku yakin dia akan kembali. Ucap Azul memaksa Sheila. Dengar Azul, kau bukan suaminya lagi. Kau telah menceraikannya. Lalu apa hakmu untuk menyuruh dia datang kemari lagi? Setelah kau begitu menyakiti perasaannya. Ucap Sheila yang tidak bisa membendung amarahnya. Sheila, aku mohon kali ini saja. Ini demi Papa. Ucap Azul memohon. Dengarkan aku. Kakak ipar bukan hanya pergi dari rumah ini, tetapi ia juga pergi dari kota ini. Aku tidak tahu dia ke kota mana. Yang jelas dia telah pergi jauh. Dan ia bilang, jika ia tidak tahu kapan akan kembali, semua itu karena kau dan pelakor itu. Menunjuk wajah Azul dengan tangannya. Cukup. Jangan bawa-bawa Luna dan masalah ini. Dia tidak tahu apa-apa. Ucap Azul masih saja membela Luna. Terserah kau saja. Yang jelas kakak ipar sekarang sudah tidak akan mungkin kembali lagi ke rumah ini. Ucap Sheila dengan wajah datarnya yang terlihat sangat membenci Azul dan Luna. Bagai disambar petir, hati Azul seketika sakit, seperti ditusuk oleh begitu banyak benda tajam. Bulir bening dari matanya
kini lolos menuruni pipi mulusnya. Sekarang ia kembali ingat dengan perkataan tetangga Diva. Jika Diva pergi membawa koper dengan seorang lelaki. Tidak, itu tidak mungkin. Diva sedang hamil. Bagaimana mungkin dia pergi jauh dariku? Tegas Azal menatap Vela. Azal mulai meracau seperti orang gila. Hamil? Kakak Ivar pergi dalam keadaan hamil? Ucap Vela menatap Azal. To be continue.